Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyo Kosorian dari kelas 10 IPA 3 yang bersekolah di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagian wawasan Nusantara itu tersendiri saya jelaskan masing-masingnya, yaitu di sini nih. Ada pengertiannya, terus ada wawasan, ada hakikatnya, terus ada asasnya, terus ada konsepnya. Nah, yang pertama itu saya menjelaskan pengertiannya. Pengertian wawasan Nusantara itu tersendiri secara etimologis nih. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi negaranya. Wawasan Nusantara dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lanjut yang kedua, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono tahun 2006, hakikat wawasan Nusantara adalah kebutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, situ asas wawasan Nusantara. Menurut Rahayu tahun 2007 ini, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Nah, kita lanjut ke konsep wawasan Nusantara. Namun nih, konsep wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4. Ini ada di sini ya. Dan saya menjelaskan konsep wawasan Nusantaranya dulu. Penerapan wawasan Nusantara oleh setiap warga negara tercermin dalam setiap tindakan dan pola pikir bangsa yang mendahulukan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang untuk memperkukuh persatuan kesatuan. Nah, tadi kan saya bilang konsep wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 4. Nah, ini ada konsep kesatuan politik, konsep kesatuan ekonomi, konsep kesatuan sosial budaya, dan konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Lalu kita lanjut bagian yang kedua, yaitu menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, tujuan, manfaat Nusantara. Kita masuk yang pertama, yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan visi untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Hal tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh warga negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan nasional. Nah, yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Itu ada 5. Di sini menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. B. Menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air sehingga tumbuh kerelaan membela bangsa dan negara. C. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta bangsa yang bangga terhadap negaranya. Yang D. Mengembangkan kehidupan multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. E. Mengembangkan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 2, itu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Nah, tujuan ke dalam itu mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan serta sikap dan martabat bangsa. Yang tujuan keluar yaitu mewujudkan ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Yang keempat itu manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat mempererat rasa persatuan kesatuan bangsa. Nah, manfaat utamanya yaitu warga negara Indonesia dapat memahami kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional sehingga menumbuhkan pula rasa tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaganya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, kita langsung ke bagian yang ketiga ya, yaitu aspek Trigatra dan Pancagrata dalam wawasan Nusantara. Situ tuh menjelaskan apa aja sih? Nih, yang pertama itu menjelaskan tentang aspek Trigatra, yang kedua aspek Pancagrata, dan yang ketiga hubungan antar grata.
Nah, yang pertama itu ada 3 bagian nih aspek Trigatranya. Yang pertama itu ada posisi dan kondisi geografis, yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk, serta yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Nah, kalau yang kedua nih, aspek Pancagatra, yang itu tuh menjelaskan itu ada 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, kita masuk ke terakhir, yaitu hubungan antar gatra. Tiga aspek Trigatra saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Begitu pula dengan kelima aspek Pancagrata yang berhubungan timbal baik. Aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra juga saling berkaitan satu sama lain. Trigatra merupakan model dasar yang menciptakan kehidupan nasional berupa Pancagatra. Kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lain. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi bangsa bertujuan membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara yang mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat menjadi pengontrol dan pembentuk sikap, pola pikir, serta tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari penjelasan saya mengenai sedikit ya tentang wawasan Nusantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.